Beberapa orang tinggal dalam hidupmu agar kau menghargai kenangan. Beberapa orang tinggal dalam kenangan agar kau menghargai hidupmu. Hai readers, kita bertemu lagi di Pojok Buku SDHV episode 9. Tidak terasa hari ini kita sudah di episode 9 dan hari ini saya bersama Bapak Marianto Mamahir. Halo Pak. Halo juga Bu Yofi. Apa kabar Pak? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Oke, Bapak Anto hari ini membawa buku berjudul Garis Waktu. Dan di cover bukunya, kalau kita lihat, di situ ada tali yang tergantung dan ada potongan-potongan foto. Ini tersirat ya. Dan kita mau gali buku ini, kita mau lihat sudut pandang yang berbeda dan menarik bersama Pak Anto. Dan boleh Pak Anto menceritakan awal mula Bapak tertarik dengan buku ini? Jadi awal mula saya tertarik buku ini, sebenarnya saya bukan baru ini ya mengenal penulis dari buku ini ya. Sebelumnya saya sudah mengikuti beberapa konten dari penulis ini, yaitu Firsa Besari. Kebetulan juga saya menikmati setiap konten YouTube-nya yang kebanyakan itu tentang alam. Mendakinya, kemudian bagaimana dia mengeksplor keindahan yang ada di Indonesia. Jadi itu awal mula Bapak tertarik oleh penulisnya ya, Firsa Besari. Nah, lanjut kenapa Bapak lalu memilih untuk juga mencoba membaca bukunya? Kan Bapak pertama tadi kontennya terlebih dahulu ya yang membuat Bapak tertarik, lalu bisa membawa Bapak kepada buku-bukunya. Ya, di sini saya mencoba untuk membaca setiap karya dari Firsa ini. Jadi ada beberapa karya bukunya ini, dan saya mau melihat apakah sang Firsa ini ketika dia di akun YouTube atau sosial media yang lainnya, apakah cara menyampaikannya itu sama seperti ketika dia menulis, atau ada yang hal-hal yang dia tambahkan atau yang kurang. Berarti Bapak penasaran ya oleh Bung Firsa ini ya, dengan karya tulisnya juga yang berhasil menarik Pak Anto dari konten YouTube-nya yang juga tentang alam ya Pak ya. Iya. Berarti kita coba mengulik dulu tentang penulisnya, si Bung Firsa ini. Kita tahu ya, ini Firsa Besari ini adalah nama yang familiar di kalangan milenial pastinya ya, untuk karya-karyanya, lagunya, Bener, Bu. bukunya, dan sosial medianya juga. Dan boleh diceritakan sedikit Pak untuk background dari Firsa Besari ini ya, yang juga mempengaruhi bentuk penulisan sastranya dia ya. Ya, jadi Firsa Besari ini merupakan anak sastra juga yang kuliah di luar negeri. Jadi kisah-kisahnya itu ketika dia mulai menulis ketika dia berada di tempat-tempat pengasingan atau dimanapun dia berada, di situ dia mulai mengisahkan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya dalam sebuah karya tulis. Dan ini saat ini dia menerbitkan sebuah buku ya, jadi Garis Waktu. Sebelumnya itu saya hanya mengikuti dari akun YouTube-nya saja. Oke, jadi ini buku pertama Firsa Besari yang Bapak baca ya akhirnya, dan Benar, Bapak Bu. menemukan perbedaan-perbedaan dong ya dari
konten akunnya Bung Firsa ini. Benar. Apa boleh diceritakan Pak perbedaan-perbedaan apa saja yang Bapak lihat dari kontennya? Itu pun juga ada penuh dengan sastra juga dari kontennya ya. Dan dari buku ini perbedaannya apa sih Pak? Tentunya para readers ketika mengikuti konten dari Bung Firsa, ya nama panggilannya Bung, itu si Firsa ini dia bisa menghidupkan suasana ketika dalam semuanya tegang. Contohnya ketika pendakian-pendakian yang dilakukan di beberapa gunung ya yang ada di Indonesia. Jadi di situ mereka bertemu dengan teman-teman yang baru. Tentunya perlu ada lagi pengenalan akan lingkungan untuk beradaptasi. Tapi Firsa sendiri ini dia mencoba untuk bisa mengenal lebih jauh lagi dengan mengangkat topik-topik yang menyambung dan mengangkat suasana pada saat itu ketika mereka sedang lelah untuk menempuh perjalanan mendaki tersebut. Jadi selain anak alam, bener Bu, anak sastra, anak senja mungkin ya, dan tadi Pak Anto juga menyebutkan tadi bahwa Firsa Besari ini juga menggunakan sastranya, menggunakan kemampuannya untuk membangun komunikasi, benar Bu, menyampaikan pesan-pesan. Pak Anto, kalau kita lihat Firsa Besari ini menjadi pelopor sastra milenial ya untuk benar Bu, zaman now ya. Yeah. Dan kita juga lihat perbedaannya dengan sastra yang lama. Dan kalau kita baca di buku Garis Waktu ini tuh banyak sekali cerita romansa dan juga mungkin ada tentang mimpi gitu. Tapi menurut Pak Anto sendiri sebenarnya dari buku ini apa sih yang diceritakan? Ya, jadi ketika setelah membaca buku ini memang buku dari Firsa ini isinya itu bersifat genre-genre romansa ya Bu. Jadi kayak bagaimana dia menceritakan tentang yang sudah Ibu Yofi sampaikan tadi ya, tentang dia mengagumi seorang wanita dan juga bagaimana ketika dia menggapai cita-citanya bersama dengan sahabatnya, semua suka dukanya dia tuangkan dalam buku ini. Jadi bagaimana juga Sang Firsa ini mewakili juga dari perkembangan era sastra sekarang ya. Jadi Firsa tidak berada di dalam zaman di mana Ahmad Tohari, Pramudia, Sapardi Djoko Darmono. Jadi Firsa ini berada pada zaman di mana dia bisa melihat apakah tulisannya ini bisa untuk memikat para readers. Jadi bagaimana dia menghadirkan sebuah tulisan yang menceritakan setiap perjalanan kisahnya. Begitu juga kita ya Bu. Jadi ketika kita bisa menceritakan perjalanan kita di dalam Tuhan juga, melalui buku ini juga kita bisa belajar hal itu. Betul. Berarti ada titik-titik waktu yang kita hubungkan dan dari situ kita bisa melihat juga Tuhan berkarya gitu ya dalam garis waktu kita ya. Benar Bu. Jadi ketika dari garis waktu kita memiliki kisah kita dengan Tuhan yang begitu luar biasa, marilah kita menorehkan dalam sebuah tinta di selembar kertas. Oke, kita lebih spesifik ke buku ini Garis Waktu. Nah, apa yang menginspirasi Bapak setelah Bapak menghabiskan buku pertama dari Firsa Besari ini? Ya, jadi dari buku ini inspirasi yang saya dapatkan, jadi dari buku ini penulis itu mau mengajak para readers itu untuk bisa mengeksplor atau mengembangkan bakat yang ada sama di dalam pribadi kita ya Bu. Jadi mau menorehkan setiap peristiwa, setiap hal yang mungkin berkesan atau bermakna dalam hidup kita di dalam
waktu. Jadi setiap waktu kita memiliki coretan-coretan atau garis-garis yang nantinya mungkin kita bisa sambungkan dengan garis-garis waktu yang lainnya. Oke, jadi Pak Anto sudah siap menorehkan garis-garis ini. Ya, thank you Pak Anto. Dan kalau kita lihat juga ya, betul, garis itu kan dibentuk dari dua titik yang kita hubungkan ya, akhirnya membentuk sebuah garis waktu. Berarti mungkin ada titik-titik waktu, kejadian-kejadian, momentum yang terjadi dalam kehidupan kita, dan dari buku ini Bapak Anto terinspirasi untuk berani menuliskan ya, tulis aja titik-titik yang terjadi gitu ya. Benar, Bu. Dan kalau Bapak lihat, apakah ada hal yang bisa kita tarik untuk bisa jadi sebuah pembelajaran atau value yang bisa dipakai untuk readers yang lain? Ya, dari hal-hal yang sangat menarik ya. Ini ketika saya membaca, ternyata benar ya apa yang dikatakan atau apa yang dituliskan di dalam buku ini. Jadi kenangan itu merupakan suatu hal yang kita tidak bisa lari, ya. Dan kenangan itu suatu hal yang kita tidak bisa sembunyi dari kata kenangan ini. Jadi dari buku ini mau mengingatkan atau mau mengajak kita bagaimana setiap kita memiliki kenangan yang berbeda-beda. Jadi entah itu pahit, manis, sedih, tertawa, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana ketika kita mau menghadapi kenyataan yang atau kenangan yang tidak berkesan dalam hidup kita. Jadi dari buku ini mau mengajak ketika kita menghadapi sebuah kenangan yang menurut dalam hidup kita itu adalah suatu hal yang menyakitkan atau hal yang tidak perlu kita ingat, tapi kita tidak akan bisa atau sampai di mana kita mau lari dari kenangan ini. Jadi intinya, jadikan kenangan itu kawan atau juga guru di dalam kita berproses. Wow. Oke, readers sudah siap membuka kembali kenangan-kenangan? Iya, kalau kita bicara tentang kenangan ini, wah, pasti semuanya memiliki kenangan yang pasti. Oke, sangat menarik sekali. Thank you Pak Anto untuk waktunya, waktu yang singkat tapi penuh dengan perbincangan yang menurut saya sangat bermanfaat sekali. Readers, kita tidak tahu sepanjang apa garis waktu yang Tuhan beri, tapi di dalamnya ada titik-titik momentum yang Tuhan berikan dengan berbagai talenta yang perlu kita asah sejak dini. Interkoneksi antara membaca dan menulis, itulah literasi. Untuk setiap anak-anak manusia berekspresi dan juga mengambil aksi. Untuk mengenal Tuhannya, mencintai alamnya, mensyukuri sesamanya, dan juga dirinya sendiri. So, bye readers! Bye leaders. Pada sebuah garis waktu yang merangkak maju, akan ada saatnya kau terluka dan kehilangan pegangan. Yang paling menggiurkan setelahnya adalah berbaring, menikmati kepedihan dan membiarkan garis waktu menyeretmu yang niat tak niat menjalani hidup. Lantas, mau sampai kapan? Sampai segalanya terlambat untuk dibenahi. Sampai cahayamu benar-benar padam. Sadarkah bahwa Tuhan mengujimu karena Dia percaya dirimu lebih kuat dari yang kau duga. Bangkit, hidup takkan menunggu.